Mengapa Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani? Kenapa dalam Markus 15 ayat 34 kata Eli berubah menjadi Eloi? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Re, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua perihal mengenai perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-27, ya, kalau kita baca misalnya di dalam ayat yang ke-46 dikatakan begini, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalau kita baca dalam Markus pasal 15, ayat yang ke-34, ya, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ada dua kata yang berbeda begitu kan. Kata Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, ini ada seolah-olah ini Yesus sebenarnya berserunya pakai Eli, Eli atau Eloi, Eloi begitu ya. Itu pertanyaannya satu, dan nanti maknanya. Nah, kita lihat Bapak Ibu bahwa kata Eli, Eli, lama sabachthani itu sesungguhnya adalah bahasa Ibrani. Eli itu kata El dengan Ani, jadi dikontraksi begitu ya, menjadi Eli. Eli itu El, Eloah, ya, Eloah Ani gitu ya, artinya Allahku, ya, Elohku, Elohku, ya, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini seruan daripada Sang Juru Selamat, di mana dia pada saat itu berposisi sebagai manusia yang mana dosa seisi dunia telah ditanggung atasnya. Dosa seisi dunia. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes ya, 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat yang kedua dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa untuk seluruh dunia. Ya. Jadi bukan hanya dosa satu orang, tapi dia menanggung dosa seisi dunia. Kalau kita baca lagi saudara di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ya, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21, ya, dikatakan begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus itu bukan pribadi yang berbuat dosa, sama sekali tidak. Alkitab bersaksi bahwa dia tidak memiliki dosa, di dalamnya tidak ada dusta, tidak ada dosa, dan dia berasal dari sorga, bukan dari dunia ini. Tentu kalau dia berasal dari surga, dia tidak memiliki dosa begitu. Tetapi dia adalah juru selamat, karena juru selamat itu harus memiliki dua nature, bahwa dia harus ilahi dan dia harus manusiawi. Ya, dua hal ini harus dimiliki oleh sang juru selamat supaya dia bisa menanggung hukuman manusia di neraka. Dia harus ilahi dan dia juga haruslah manusiawi. Itulah sebabnya dia mengambil rupa manusia, ya, dengan cara dengan cara menjadi manusia, mulai start dari lahir di dalam kandungan sampai dia menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak manusia begitu ya. Nah, jadi Yesus itu menanggung dosa seisi dunia, bukan menanggung dosa dirinya begitu ya, menanggung dosa seisi dunia. Itulah sebabnya dia membuat sebuah pernyataan, Eli, Eli, lama sabachthani. Kepada siapa dia berseru? Kepada Bapa. Ya, karena Alkitab menjelaskan bahwa ada 3 pribadi yang memiliki sifat dan hakikat yang sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tetapi memiliki sifat dan hakikat yang sama. Jadi ketika Tuhan Yesus itu berdoa, dia berdoa kepada Bapa. Dan ketika dia berseru Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ya, pada saat itu Bapa akhirnya meninggalkannya karena dia sedang ditimpa istilahnya dia sedang menanggung dosa seisi dunia.
dia dijadikan dosa supaya kita dibenarkan Allah. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa? Karena itulah satu-satunya cara bagi Tuhan untuk bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Bukan melalui amal ibadah dan perbuatan, sama sekali tidak. Kenapa? Karena dosa harus dihukum. Alkitab bersaksi di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3, upah sebuah dosa ialah maut. Jadi satu saja pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, maka hukumannya adalah maut. Ya, maut. Sebab apa, saudara? Sebab kekudusan Tuhan tidak mungkin bisa bersekutu dengan manusia yang punya dosa walaupun hanya satu. Kita ingat sejarah ketika Adam jatuh dalam dosa, dia melakukan dosa berapa banyak? Dia hanya melakukan sebuah kesalahan, yakni memakan buah yang Tuhan larang. Dan akibatnya seluruh dunia berubah dan dia terpisah dengan Tuhan. Terjadi kematian rohani dan juga kematian fisik. Artinya satu dosa itu sangat fatal akibatnya. Dan Alkitab mengatakan demikian, upah sebuah dosa ialah maut. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupanya, maka Tuhan akhirnya mengambil jalan yang sangat luar biasa. Dia mengutus anaknya menjadi daging, jadi sama dengan manusia, supaya dia menggantikan manusia itu dihukumkan di neraka. Jadi setiap orang yang ingin diselamatkan terbebas dari hukuman maut, maka dia harus bertobat dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menggantikan dia dihukumkan di neraka. Maka dia tidak lagi dihukum, karena Sang Juru Selamat telah menanggungnya, saudara. Oke? Jadi Eli Eli lama sabatani itu bukan berarti Tuhan Yesus itu takut, bukan, saudara. Tetapi Bapa meninggalkannya karena dia penuh dengan dosa. Bukan karena dosanya, ya, bukan dosanya, tapi dosa manusia telah yang ditanggungnya. Lalu bagaimana dengan Markus pasal yang ini 15 ya. Markus pasal 15 ayat yang ke-34 tadi. Dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya sama, tetapi kata bukan Eli, Eli lagi, tapi kata Eloi, Eloi. Nah, kata Eloi, Eloi ini bagaimana, saudara? Apakah Yesus mengatakan 2 kali? Ada tidak, saudara? Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabatani. Eloi, Eloi itu adalah bahasa Aram. Ya. Kita harus tahu Markus ini ditulis oleh Markus dan dia mendapatkan informasi itu dari Petrus. Dan penulisan Markus itu adalah di daerah ini ya, di daerah Babilonia. Ya, ketika mereka di Babilonia, ya, menulis tentang apa yang Yesus lakukan. Dia menulis dalam versi bahasa itu perseruannya ya, dalam bahasa Aram. Dan kita harus tahu, saudara, bahwa pada masa itu bangsa Israel itu menguasai minimal 2 bahasa begitu ya. 3 bahasa, ya. 3 bahasa yang selalu mereka pakai. Bahasa Ibrani sebagai bahasa ibu mereka, bahasa Aram juga mereka kuasai, ya, sama seperti misalnya bahasa sehari-hari, terus bahasa Yunani sebagai bahasa persatuan seluruh umat manusia pada zaman itu. Ya, jadi justru kita sangat bersyukur Markus yang ditulis yang diinspirasikan kepada Petrus menulis kata Eloi, Eloi begitu ya. Ya, jadi sebenarnya itu punya arti yang sama. Ya, punya arti yang sama, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Jadi sekali lagi Yesus bukan takut mati, bukan, saudara. Tetapi dia melihat bahwa konsekuensi dosa itu membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Sekalipun dosanya sedikit, sekalipun dosanya hanya 1, dan itu akan membuat dia terpisah dengan Tuhan, di mana Allah akan meninggalkannya. Ya, jadi kita tidak boleh sepele dengan dosa. Dan Yesus Kristus, saudara, sekali lagi dia menanggung dosa seisi dunia. Satu saja dosa yang dilakukan manusia, dia akan terpisah dengan Tuhan. Apalagi dia menanggung seisi dosa dunia. Setelah dia menerima semua penghukuman itu, maka ia akan menerima kemuliaannya kembali. Ya, semoga penjelasan ini bisa membantu dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.